Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam mata kuliah Bahasa Inggris untuk Anak. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 2 orang, yaitu Anelka Zilfa dan saya sendiri, Mary Sundari. Adapun makalah yang akan kami presentasikan dengan judul Teknik Mengajar Storytelling. Teknik mengajar storytelling. Storytelling yaitu bercerita atau mendongeng adalah sebuah teknik atau kemampuan untuk menceritakan sebuah kisah, pengaturan adegan, event, dan juga dialog. Brewen 2007 juga menggambarkan storytelling adalah bertutur dengan intonasi yang jelas, menceritakan sesuatu yang berkesan, menarik, dan punya nilai-nilai khusus dan punya tujuan khusus. Jenis-jenis storytelling Rosidatun 2018 menyebutkan beberapa jenis diantaranya. Fabel yaitu dongeng yang berisi tentang dunia binatang. Contohnya si kancil mencuri timun. Legenda yaitu dongeng yang berhubungan dengan keajaiban alam, biasanya berisi tentang kejadian suatu tempat. Contohnya keong mas. Mite yaitu dongeng tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Contohnya suku Baduy. Sage yaitu dongeng yang banyak mengandung unsur sejarah. Contohnya Sang Kuryang. Parabel yaitu dongeng yang banyak mengandung nilai-nilai pendidikan atau cerita pendek dan sederhana yang mengandung ibarat atau hikmah sebagai pedoman hidup. Contoh parabel adalah Malin Kundang. Ada beberapa faktor yang dapat menunjang berlangsungnya proses storytelling agar menjadi menarik untuk disimak oleh anak, antara lain melakukan kontak mata. Saat storytelling berlangsung, orang tua hendaknya melakukan kontak mata dengan anak. Dengan melakukan kontak mata, akan merasa dirinya diperhatikan dan diajak untuk berinteraksi. Gerak tubuh orang tua pada waktu proses storytelling berjalan dapat turut pula mendukung menggambarkan jalan cerita yang lebih menarik. Cerita yang didongengkan akan terasa berbeda jika orang tua melakukan gerakan-gerakan yang merefleksikan apa yang dilakukan tokoh-tokoh yang diceritakan. Suara dan kecepatan atau tempo, tinggi rendahnya suara yang diperdengarkan dapat digunakan orang tua untuk membawa anak merasakan situasi dari cerita yang diceritakan. Orang tua dapat meninggikan intonasi suaranya untuk merefleksikan cerita yang memasuki tahap yang menegangkan, serta dapat menirukan suara-suara dari karakter tokoh yang diceritakan. Jaga agar kecepatan dalam berbicara selalu ada dalam tempo yang sama. Jangan terlalu cepat yang dapat membuat anak-anak menjadi bingung, ataupun terlalu lambat sehingga menyebabkan anak-anak menjadi bosan. Mimik wajah. Pada waktu storytelling sedang berlangsung, mimik wajah orang tua dapat menunjang hidup atau tidaknya sebuah cerita yang disampaikan. Sebagai orang yang bercerita, sebaiknya orang tua harus dapat mengekspresikan wajah atau emosi yang tepat, marah, sedih, menangis, dan sebagainya. Alat peraga untuk minat anak-anak dalam proses storytelling, perlu adanya alat peraga seperti misalnya boneka kecil yang dipakai di tangan atau jari untuk mewakili tokoh yang menjadi materi dongeng. Selain boneka, dapat juga dengan cara memakai kostum hewan yang lucu agar membuat anak merasa ingin tahu dengan materi yang akan disajikan. Teknik-teknik yang dapat digunakan di dalam kelas. Buatlah anak-anak merasa nyaman dengan pengaturan tempat duduk yang dekat dengan guru agar gerakan guru ataupun buku yang dipegang guru dapat terlihat dan suara guru dapat didengar dengan jelas. Gunakan alat bantu audio visual seperti benda-benda yang nyata, ontetik, boneka, gambar, topeng, dan lain-lain. Ajarkan formalik pada anak seperti simple greeting dan lain-lain. Manfaat storytelling Dewi 2011 menerangkan ada 9 manfaat ketika kita melakukan storytelling, yaitu merangsang kemampuan berpikir pada anak, memberi kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, serta membangkitkan imajinasi pada anak, memberi pengalaman baru dan mengembangkan wawasan pada anak.
mengembangkan kemampuan dan berbicara pada anak, menghubungkan kata-kata dengan imajinasi, membangun visualisasi anak, mempelajari sifat dan karakter inspirasi dari macam-macam kepribadian, serta mengembangkan kemampuan analisis. Kesimpulan, storytelling merupakan alat yang tidak mahal namun sangat potensial untuk menumbuhkan minat belajar bahasa Inggris pada anak-anak. Interaksi yang terjadi antara guru dan anak cenderung lebih bermakna dan alami. Kosakata pada pola struktur kalimat yang ada dalam cerita dapat dieksploitasi sedemikian rupa untuk pembelajaran bahasa karena bahasa ditampilkan melalui konteks yang jelas. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.